Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materi kita. Mas fikih nomor 4. At-thaharatu minan najasati. Mensucikan dari najis. Bersuci dari najis. An-najasatu, najis. Apa saja najis itu? At-thaharatu minan najis. Nanti bahasanya di perkara yang najis, zat-zat yang najis. Kemudian yang kedua, at-tathhir. At-tathhir itu cara mensucikannya. Cara mensucikannya. An-najasatu. An-najasatu. Najis. Itu apa saja yang najis itu? Ya, yang pertama adalah al-maitatu. Al-maitatu itu bangkai. Bangkai. Kalau hewan bangkai. Kalau manusia mayat atau jenazah. Ya, maitatu. Nah, maitah. Mayat atau bangkai. Nah, ini seluruh bangkai. Bangkai binatang yang tidak disembelih. Nah, dia menjadi bangkai atau mati dalam keadaan tidak tersembelih. Untuk yang halal dimakan, disembelih dulu. Nah, seperti ada ular mati, maka dia jadi bangkai. Kalau kita memegang ular yang mati, maka itu ular najis. Najis dan harus dibersihkan tangan untuk dicuci. Semua dari bangkai itu najis, terkecuali ada kecualinya. Apa saja? Yang pertama adalah bangkai bangsa ikan. Bangkai bangsa ikan, as-samak. Yang kedua, samak, ikan. Ikan, segala yang hidup di air. Kalau hidup di dua alam, dia bisa bertahan hidup di darat seperti kodok. Nah, dia tidak masuk pada as-samak, tidak masuk. Kemudian apalagi selain selain eh, pada ular juga bisa hidup di air, bertahan hidup di air, tapi juga bisa bertahan hidup di darat ular. Nah, kecuali samak, segala bangsa ikan-ikanan, termasuk laut. Semua yang hidup di laut kan halal, yang hidup di laut. Semua hewan laut halal. Baik hidup ketika masih hidup atau ketika sudah mati. Bangkainya saja halal. Bangkai binatang laut. Kemudian yang kedua, wal jarodu, bangsa belalang. Yang matinya itu halal dan nggak perlu disembelih. Memang yang bangsa belalang itu kalau mau makan, nah, ada bangsa belalang itu termasuk aneh-aneh laron. Ya, ya banyak ya bangsa belalang. Kemudian yang ketiga, wal adami. Ini jenazah anak manusia. Jenazah anak manusia itu tidak najis. Kalau kita membopong jenazah untuk dimandikan ketika meninggal, kemudian dibopong ke tempat pemandian untuk dimandikan, menyentuh kulitnya ya tidak apa-apa, tidak najis. Tidak najis ya. Semua bangkai, semua eh, yang telah mati itu najis terkecuali tiga ini. Satu, samak, bangsa ikan. Yang kedua, jarod, bangsa belalang. Dan yang ketiga adalah jenazah manusia, mayat. Tidak najis. Ini adalah karunia Allah untuk memuliakan manusia ya. Jenazahnya tidak najis. Dia tidak perlu berwudu ketika menyentuh jenazah manusia. Nah, jadi ikan, bangsa ikan itu nggak perlu disembelih. Kalau mau digoreng, ya tinggal dimatikan saja supaya nanti dia sudah tidak bernyawa, baru dimasukkan ke minyak panas. Jangan jangan masih hidup masukkan ikan panas, kasihan nih. Kita harus punya adab, punya eh, punya etik dalam memperlakukan hewan juga. Ini Rasulullah mengajarkan demikian. Termasuk ketika menyembelih kan bagaimana menyembelih dengan cepat. Jadi diasah, ditajamkan dulu pisaunya. Ini hati-hati harus
Ingat-ingat nasihat Rasul. Karena kalau tajam itu sakitnya berkurang dibandingkan pisau yang tumpul. Sakit yang dirasakan oleh hewan yang kita sembelih. Kemudian yang kedua, yang najis yang kedua adalah al-kharij. Al-kharij itu segala sesuatu yang keluar min sabila ini dari dua jalan, baik jalan belakang, dubur, atau kubul jalan depannya. Lubang depan, lubang belakang, kubul dan dubur. Semua yang keluar dari situ dia najis. Ilal mani, kecuali mani. Mani ini keluar dari lubang depan dari kubul. Kenapa kok ini keluar dari lubang depan kok nggak najis dikecualikan? Ya ini bahan dasar manusia. Ini juga bagian dari Allah memuliakan manusia. Kalau mani najis berarti kita itu terbuat dari bahan yang najis. Wah, ini nanti konsekuensi pikirnya repot. Repot. Maka semua yang keluar dari dubur dan kubul itu adalah najis. Kecuali mani. Kecuali mani. Mani tidak najis. Apabila ada sarung, baju terkena mani, maka dia sah untuk dipakai sholat. Sehingga seandainya tidak dibersihkan ya karena tidak ada air, dia nggak najis. Nah, apabila tertelan ini ada cincin emas karena sangat hati-hati ini orang dia nyimpannya di kunyah. Maaf ya bukan di kunyah, di mulut ya, tidak dipakai di pergelangan atau di jari dari emas yang dimiliki itu cincin. Nah, kalau di tangan kan kelihatan disimpannya di mulut. Tertelan, maka ketika keluar lewat dubur belakang jadi najis. Jadi gimana kalau emas cincinnya najis itu? Ya bersihkan dulu, hilangkan najisnya karena dia dari asalnya tidak najis, maka ketika najisnya dibersihkan, ya jadi suci. Terkecuali kalau mohon maaf ya, kalau kotoran. Kotoran kan hukum asalnya memang najis. Jadi tidak bisa dicuci, dibersihkan. Nah, tidak bisa. Kalau emas yang keluar karena tertelan, ya bersihkan saja. Najisnya ketika sudah bersih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa gitu ya dari najis yang menempel di emas tadi, maka sudah bisa dipakai kembali. Dihilangkan najis. Dan yang ketiga, al-kalbu wal al-khinzir, anjing dan babi. Anjing dan babi ini najisnya najis zat. Zatnya memang najis. Di air liurnya dan dagingnya menyentuhnya juga. Allah ciptakan ini anjing, ini babi ini jadi najis hukumnya. Itu bukan berarti untuk kita musuhi. Ketika ada anjing, kita usir dengan pukul atau lempar, tidak. Tidak boleh. Tidak boleh berbuat zalim. Karena ini makhluk Allah juga. Yang rizkinya atas tanggungan Allah. Allah yang mengurus dari kecilnya hingga tumbuh menjadi anjing yang besar kemudian bisa berkembang biak lagi. Itu Allah yang mengurus rizkinya. Tidak benar apabila kita melihat anjing kemudian geram gitu ya. Terkecuali kalau mengganggu. Kalau mengganggu ya ada alasan yang dibolehkan untuk mengusir. Mengusir dengan cara halus atau kasar kalau mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu, jangan sampai kita berbuat zalim pada makhluk Allah ini. Walaupun memang Allah nyatakan najis ya. Karena memang ini Allah ciptakan untuk menguji kita agar kita menjauhi baik dagingnya, tidak memakan daging ini binatang dua ini, ataupun menjauhi agar tidak terkena air liurnya. Gitu. Memelihara anjing masih dibolehkan karena anjing ini dia setia, punya sifat setia kepada tuannya. Kalau disuruh menjaga ladang, menjaga kolam, maka malam dia tidurnya sedikit karena memang disuruh jaga ya, jaga ladang dari serangan binatang lain ya, hama atau binatang yang rusak, semisal babi hutan dan lain-lain, musang dan lain-lain. Dia kalau malam berjaga tidurnya sedikit anjing itu, punya sifat-sifat baik. Tapi harus dijaga ya, jangan sampai nanti dia masuk rumah kemudian tidur di sofa, tidur di mana-mana yang jilat-jilat perabot, ya itu nanti hukumnya harus dibersihkan ya, bersihkan dari najis tadi. Dan yang keempat,
kulu masykurin, kulu muskirin, muskirin itu yang mabukkan. Muskirin yang berupa cair. Semua yang memabukkan yang berupa cair adalah najis. Yang memabukkan najis dalam ini adalah menyentuhnya saja harus dibasuh nanti tangan kita. Ketika ada tumpah di jalan misalnya ada orang yang pemabuk bawa botol pecah di jalan, kita nginjak ini kaki harus dibersihkan. Karena najis dia. Zatnya itu najis. Yang semua yang memabukkan yang berupa cair. Kalau yang memabukkan yang berupa zat padat, semisal narkoba, narkotik, memegangnya, mohon maaf ya, kita bicara hukum nih, bukan berarti kita ayo pegang-pegang, tidak. Memegangnya atau ketika tersentuh dengan barang ini tidak najis. Kita tidak perlu membasuh tangan yang terkena tadi dengan air, ya tidak. Tapi kalau yang cair, dia najis. Ini bedanya. Maka disebut ma'i yang berbentuk cairan atau berupa zat cair. Semua yang memabukkan yang berupa zat cair dia ada najis. Nah, tidak, jangan sampai tersentuh atau terkena atau terciprat. Kemudian berikutnya al-qai'u. Al-qai' itu segala macam muntah-muntahan yang keluar dari lambung. Kalau muntah itu ya kalau keluarnya dari mulut itu bukan muntah ya ludah namanya. Kalau ludah kan tidak najis. Tapi kalau air liur itu bisa dari mulut atau bisa juga dari lambung. Kalau tidurnya itu miring kemudian ke posisi kepala lebih rendah dari perut, nah itu bisa ngalir tuh air liur itu bisa dari perut. Nah hati-hati nih, hati-hati. Nah, kalau muntah sudah segelas. Kalau muntah-muntahan eh, yang ada mungkin ya kalau setelah makan nasi muntah, nasinya nanti campur landir karena sudah sampai lambung kemudian keluar lagi. Ini itu muntah itu najis, harus dibersihkan. Ya, ketika terkena muntah-muntahan. Kemudian yang berikutnya ad-damu wal qaih. Qaih itu nanah, dam itu darah. Darah ketika sudah keluar dari tubuh dia menjadi najis, harus dibersihkan. Terkena tersiprat darah, terkecuali nanti kalau darah dari luka dan itu sedikit itu maafu dimaafkan. Udah bisul atau jerawat, kemudian pecah, darahnya keluar dikit tapi ya tidak sampai natas-natas gitu. Nah, itu dimaafkan. Dia najis juga masalahnya tapi dimaafkan. Jadi ketika sedang posisi sholat, bisul pecah, berdarah, tapi tidak banyak ya, tidak sampai menatas-natas ke baju, ke karpet, atau sajadah. Nah, itu hukumnya masih dimaafkan. Ini wa yafi ma'fu an yasirihi untuk yang sedikit, yang ringan. Kemudian al-madi ini adalah cairan bening yang keluar dari kemaluan ketika timbul syahwat. Madi ini juga najis, bersihkan, cuci, kemaluannya cuci. Sedangkan wadi ini juga cairan bening yang keluar dari kemaluan, tapi dia tidak timbul syahwat karena kecapean, kelelahan, kerja berat gitu. Atau ketika selesai pipis dia kadang keluar juga wadi ini. Nah, ini juga harus dibersihkan dan dia najis. Nah, kalau mani tidak najis. Kalau madi dan wadi dia najis, bersihkan. Nah, selesai, kita pindah pada at-tathhir. Bagaimana cara membersihkan, mensucikan maksudnya. Mensucikan ketika terkena najis itu. Ya, yang pertama, najis ain itu adalah najis zatnya yang najis ya seperti eh, babi dan anjing itu najis zatnya memang najis. Kemudian al-mutanajasah itu najis jenis-jenis najis yang lain. Najis yang lain ya ini najis ini semuanya tidak bisa disucikan. Ya ini langsung ini najis najis zat itu tidak bisa disucikan. Kecuali masih ada kecualinya.
Layat haru tidak bisa disucikan. Ila kecuali. Yang pertama yang masih bisa menjadi suci. Yang pertama al-khamru takhalalat. Ini yang pertama. Khamr apabila dia berubah menjadi cuka. Binafsiha dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Khamr kemudian didiamkan dia. Setelah beberapa tahun atau bulan mungkin ya, mohon maaf. Setelah dibuka kok jadi cuka, maka dia menjadi halal. Dia halal, menjadi suci maksudnya. Suci, tidak najis lagi. Tapi kalau berubahnya itu karena campur tangan manusia, dia tetap najis. Misalnya berubah menjadi cuca, tapi karena ada upaya campur tangan manusia, maka jadi najis. Tapi kalau berubah dengan sendirinya, dia menjadi suci. Kemudian yang berikutnya wajil tu najasun, wajil tu najasun, bil mauti wayat huru bidabgihi, mohon maaf. Kulit dari binatang bangkai yang najis kulitnya. Misalnya kambing mati tapi tidak sempat tersembelih karena matinya karena sakit malam hari nggak ketahuan. Bagaimana memanfaatkannya? Kalau dagingnya kan tidak boleh dimakan. Tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara disucikan. Disucikannya bagaimana? Dengan menyama, disama itu kulit. Setelah dikuliti disama. Bagaimana menyama itu? Menyama itu membersihkan sisa-sisa daging yang masih menempel di kulit, bagian dalam ya, bukan bagian luar. Kalau bagian luar kan bulu. Bagian dalam ketika menguliti itu tidak sempurna, ke kulit semua, masih ada daging yang nempel-nempel yang ikut ke kulit. Kemudian ada lemak, kemudian ada darah. Nah, menyama itu membersihkan daging sisa, darah yang nempel dan lemak yang menempel itu dibersihkan dengan cara dikerik dengan yang tajam, dengan pisau yang tajam, itulah menyama. Ketika sudah itu bersih, maka dia statusnya menjadi suci. Kulit itu menjadi suci. Boleh untuk alas duduk, boleh untuk alas sajadah, boleh untuk jadi sofa, gitu ya, dan lain-lain. Karena statusnya sudah suci, tidak najis lagi. Kalau daging kambingnya, oh masih tetap najis. Daging kambingnya yang mati tidak tersembelih tadi masih tetap najis. Terus bagaimana memanfaatkannya Pak Ustadz? Ini sayang, ini kambingnya gemuk. Ya, kalau sayang boleh ini ya dibakar. Dibakar maksudnya dikeringkan supaya awet. Nanti sedikit-sedikit untuk makan lele dumbo untuk beberapa hari ya. Lele dumbonya nanti makannya daging terus nih. Jadi memanfaatkannya dengan diberikan ke hewan, makan hewan piaraan yang lain seperti lele dumbo, atau kalau punya kucing ya kucing gitu. Itu bisa. Tapi hati-hati karena barang najis itu ketika dibakar asapnya juga najis. Jangan sampai asapnya terkena baju kita. Maka membakarnya di tempat yang jauh dari rumah. Karena asapnya juga najis. Bangkai yang najis, asapnya ikut najis. Jangan sampai asapnya terkena badan atau baju kita. Hati-hati membakarnya di jauh, jangan sampai dekat rumah. Baik, berikutnya. Wama soro hayawanan. Apa yang menjadi hewan. Nah, dari bangkai ini agak sulit memahaminya. Wama soro hayawanan. Apa dan apa yang menjadi hewan. Maksudnya apa ini? Maksudnya bangkai itu kan daging. Nah, dari bangkai itu kan daging sebenarnya, daging tulang. Kalau lama di situ membusuk, daging itu bisa habis. Berubah jadi apa? Ya, sebenarnya bukan berubah, tapi jadi belatung di situ. Kalau daging daging kambingnya itu habis, tapi setelah habis belatungnya luar biasa di situ. Nah, status belatung itu suci, artinya dia tidak najis. Belatung yang keluar dari bangkai yang najis itu dia suci. Belatungnya suci. Boleh dimakan Pak Ustadz. Ya, ini kita bicara status. Status itu maksudnya kalau disentuh, kita tidak perlu membasuh gitu ya. Tidak perlu membasuh karena suci.
Tapi untuk hati-hati biasanya kalau misalnya belatungnya untuk makan burung, ya dicuci dulu karena masih nanti di kulit-kulit belatung masih menempel ya daging-daging bekas ya, yang tempat dia hidup atau makanan karena makanannya kan najis itu. Tapi belatungnya dia suci statusnya. Nah, ini Masoro hayawanan. Ya, daging kambing yang bangkai itu habis, kemudian di situ berkumpul belatung yang jumlahnya mungkin ribuan bahkan jutaan gitu ya. Nah, status dari belatung yang hidup dari bangkai itu, yang makan bangkai itu dia suci. Boleh diambil, dimanfaatkan untuk makan burung, pakan ternak lain-lain. Dan ketika kita memegangnya, tidak perlu membasuh karena suci. Baik, kita lanjut. Al-mutanaja satu. Najis. Yang pertama, min kalbin wal hinzirin. Ya, ini najis berat berarti ini. Najis berat. Yang pertama ini najis berat atau mugolado. Kemudian yang kedua, bibaulin sobiyin. Air kencing anak laki-laki lam yabluk yang belum sampai al-haula ini 2 tahun. Umurnya belum sampai 2 tahun. Walam yat'im dan belum makan litagoda. Belum makan tambahan berarti. Goiri laban selain minum susu saja. Jadi anak kecil tapi laki-laki. Kalau perempuan, anak kecil perempuan hukumnya sudah beda. Ini khusus bayi laki-laki, anak kecil laki-laki yang makannya hanya susu, belum tercampur makanan yang lain dan belum sampai 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun udah hukumnya beda lagi. Ini najis ringan atau mukhafafah. Jadi najis mukhafafah itu hanya satu ini. Air kencing anak laki-laki yang masih minum susu aja murni dan usianya belum sampai 2 tahun. Ya, mengingatnya gampang ini. Najis mukhafafah, kencing anak laki-laki ini tadi. Najis mughaladzah hanya 2, anjing dan babi. Nah, sisanya najis-najis yang lain itu najis mutawasitoh. Khairu dzalik ini adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis pertengahan. Najis anjing babi najis berat. Najis kencing anak kecil ini adalah najis yang ringan. Kenapa kok dibedakan? Karena status nanti konsekuensi dalam mensucikannya kan berbeda-beda caranya. Yang pertama, najis mughaladzah dari anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan cara membasuh sab'u halatin dengan 7 kali basuhan. Ihdahuma, salah satu di antaranya biturabin, dengan debu tanah. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan zat najisnya. Kalau terkena kotoran atau air liur ini ya hilangkan dulu. Nah, setelah dihilangkan, tentu masih ada sisa yang menempel itu baru dengan cara dibasuh 7 kali, salah satunya dengan dicampur debu atau tanah. Ada 3 cara ini. Yang pertama, gayung misalnya ya, gayung sudah ada air ini. Nah, air masukkan debu di situ, dicampur. Sudah dikatakan benar apabila airnya itu keruh. Kalau airnya kok masih bening, oh berarti debunya kurang yang dimasukkan. Nah, itu tandanya seperti itu. Ketika gayung yang berisi air tadi dimasukkan debu, dia sudah keruh. Nah, sudah cukup syarat untuk membasuh sebagai basuhan pertama yang dicampur dengan debu. Ini cara basuh yang pertama. Cara basuh yang kedua, debu ditaruh dulu di tempat yang ada najis tadi, baru kemudian dibasuh dengan air. Cara yang ketiga, dibasahi dulu tempat yang terkena najis, baru kemudian ditaburi debu. Nah, dari 3 cara ini, mana yang paling utama? Yang paling utama yang dianjurkan oleh para ulama adalah cara yang pertama, yaitu gayung yang sudah ada isi air, kemudian masukkan debu, baru
banjurkan, ya, baru disiramkan ke tempat yang najis. Nah, ini boleh boleh yang untuk basuhan yang pertama, boleh basuhan tengah atau basuhan yang ketujuh ya untuk yang dicampur turap ini. Tapi lebih bagusnya untuk basuhan yang pertama, lebih bagusnya. Kenapa? Kalau nanti basuhan yang terakhir berarti campur debu lagi ya. Nanti harus membasuh berkali-kali lagi untuk debunya sampai hilang. Nah, bagaimana kalau mencuci di sungai najis mughalathah ini? Caranya adalah dengan merendam, kemudian menggoyang-goyangkan sebanyak 7 kali, maka itu sudah memenuhi syarat syarat tercukupi. Syarat tercukupi untuk menghilangkan najis. Ya, wajib syarat dan wajibnya sudah tercukupi. Ketika diangkat kok masih bau, oh berarti harus masih lagi ya. Ketika diangkat kok masih bau, sudah 7 kali digoyang-goyang, maka rendam lagi, goyang-goyang lagi, goyang-goyang lagi, gitu. Itu ketika di sungai. Kalau misalnya di kolam yang tidak mengalir airnya, karena ini di pesantren, mohon maaf ya, di pesantren ada banyak balong, kolam lele. Nah, bagaimana kalau membersihkan najis mughalathah ini di kolam yang tidak mengalir ya? Kolamnya karena airnya kan lebih dari 2 kolam kan boleh ya walaupun tidak mengalir. Kemudian direndam di situ aja 2 hari boleh tidak Pak Ustadz? Oh, kalau direndam 2 hari, dia dihitung baru 1 kali basuhan. Jadi bagaimana? Ya sama, harus digoyang-goyang, digoyang-goyang sampai 7 kali. Itu cara membasuh ketika di kolam. Tapi harus diingat ketika di sungai juga dicampur debu. Kalau sungainya itu sungainya karena sudah banjir, itu sudah bercampur debu, itu sudah dihukumi nggak perlu menambah debu tambahan. Ketika banjir itu sungainya itu berlumpur. Nah, kalau sungainya airnya jernih, ya harus ditabur debu dulu, tabur debu dulu yang terkena najis tadi. Ketika mencuci di kolam juga begitu. Kalau kolamnya berlumpur, campur lumpur ya tidak perlu menambah debu. Tapi kalau airnya kolamnya jernih, berarti harus ditambahkan lumpur untuk basuhan yang pertama sebelum direndam. Begitu. Kemudian yang kedua, babi bauli sobiyin, air kencing anak laki-laki yang eh, belum sampai 2 tahun usianya dan dia baru minum air susu saja murni ya, belum makan tambahan yang lain. Bagaimana cara membersihkan najisnya? Ya, apabila itu terkena kain, maka rasul ma'i, memersihkan air. Nah, rasul itu memersihkan. Rasul beda dengan mengalirkan ya. Ghuslu. Ghuslu itu mengalirkan. Kalau rasul memercikkan. Nah, ini beda hukumnya di sini. Nanti kalau mutawasitoh kan mengalirkan air, bukan rasul memercikkan, belum cukup kalau rasul. Rasul ma'i alaihi, tapi terlebih dahulu kalau itu terlihat ya, terlihat zat najisnya, misalnya air kencingnya najis, ya dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu, baru kemudian dipercikkan ke tempat yang terkena najis, terkena kencing anak kecil ini tadi. Nah, ini cara menghilangkan. Kemudian yang ketiga, ghairu dzalik itu selain dari 1 dan 2, selain najis anjing babi dan selain air kencing anak kecil laki-laki. Berarti air kencing anak kecil perempuan itu masuk di sini ketiga, najis mutawasitoh. Yang tidak cukup dengan memercikkan air kita terkena najis. Ya, ini dari kecil juga, dari awal juga sudah dibedakan ya Bu, Pak, laki-laki dan perempuan itu. Maka nanti di hukum waris kan juga beda. Ya, beda. Dari kecil juga sudah dibedakan hukumnya terkait anak ini ya, terkait anak laki-laki, anak perempuan. Ini mutawasitoh. Mutawasitoh adalah semua najis-najis yang bukan najis babi dan najis air kencing anak laki-laki. Yang pertama, najas satu ain niyati. Najis ainiyah. Najis ainiyah itu maksudnya yang ada barangnya.
yang ada barangnya yang bisa diindra, baik bisa tercium baunya, kemudian bisa terlihat warnanya, atau bisa diraba ya, mahsusun itu bisa diraba, bisa dirasakan, ya terlihat ya, secara material ada, ya punya bekas. Ini najis ain ya, ada bekas atau ada sesuatu, ada material najisnya itu ada. Bagaimana cara menghilangkan najis? Izalatu ainiha, menghilangkan zatnya, najisnya dihilangkan. Kalau misalnya terkena kotoran ayam, ya kotoran ayamnya itu dihilangkan. Wa asaruha, dan bekasnya. Kalau menempel di baju, kotoran ayam, mohon maaf ya, coklat, kotoran ayamnya sudah hilang nih, tapi bajunya masih warna coklat, masih ada warna coklat-coklat. Ya, bekasnya itu juga harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Kalau perlu dengan sarana tambahan, kalau tidak cukup dengan air atau dengan sikat dan sabun. Caranya begitu. Dengan sarana tambahan. Illa ma'asara min roihatin au launin. Kecuali apabila sudah disikat nih Pak Ustadz dan disabun, tapi nempel di sofa ini, tai kucing ini, baunya masih ada samar-samar dikit, tapi sudah maksimum membersihkan. Baunya masih ada samar dikit-dikit di sofa ini, di kain sofa. Nah ini termasuk yang makfu. Karena sudah maksimum ya, sudah tidak bisa lagi. Karena sudah menyerang ke dalamnya, tidak di permukaan. Ya begitu, itu yang makfu. Ya makfu. Tapi harus ada upaya maksimal dulu untuk membersihkan. Kalau tidak bersih, tambah dengan sarana tambahan, alat tambahan, dengan penyedot, dengan sikat, dengan sabun dan lain. Kemudian yang kedua, yang pertama najasatun, najis ain ya. Ini yang kedua. Yang kedua ini yang pertama. Yang pertama ini yang kedua. Yang kedua ada najasatu hukmiyah. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu enggak ada materialnya. Tidak ada zatnya. Maksudnya najisnya tidak terlihat. Barang najisnya itu tidak terlihat. Nah, itulah najis hukmiyah. Kok bisa Pak Ustadz? Iya, misalnya terkena air kencing. Kencing siapa? Kucing. Kucing itu kalau kencing kadang nempel-nempel di jemuran. Jemuran yang menjuntai ke bawah itu. Hati-hati. Hati-hati. Kucing suka mengangkat kaki belakangnya kemudian kencing dipepetkan ke jemuran. Ya baik sarung atau kebaya yang menjuntai ke bawah dekat tanah gitu ya. Jemuran. Hati-hati. Nah, kita melihat itu. Melihat. Kencingnya di situ. Tapi setelah didekati, warnanya tidak terlihat, baunya juga tidak terlihat ya, tidak terlihat. Warna, bau, rasa, ya rasanya bagaimana, mencoba rasanya karena memang warna, bau, rasa juga tidak ada gitu. Tapi kita yakin dia itu tadi pipis di situ kok, nyemprot ke ini. Nah itu najis hukmiyah seperti itu, najis hukmiyah. Tidak terlihat materialnya, warna, bau dan lainnya misalnya. Kalau bau pipisnya tercium, ya berarti dia berarti najis ainiyah masuknya karena terindra. Terindra berarti materialnya terindra gitu ya. Bisa dirasakan yaitu dengan indera penciuman. Pusing. Nah, untuk najis hukmiyah ini yang tidak ada bekas yang bisa diindra, bisa diraba, maka dia dengan cara jaryul ma'i, dengan cara mengalirkan air. Ya, mengalirkan air ke atas kain itu, mengalirkan air. Dibasuh dengan air yang mengalir, ya maksudnya begitu, atau mengalirkan air ketika posisi kainnya itu tidak bergerak. Nah, ini bedanya dengan najis bugolatoh anjing babi. Dia tidak cukup dengan mengalirkan air, harus digoyang-goyang sampai dibasuh sampai 7 kali. Dan satu kalinya di antara basuhan itu dengan debu, dicampur dengan debu. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillah.